pagi. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Jawabnya, I'm fine teacher. Saya baik teacher. Tanya kembali kabar teacher. And you teacher? Dan teacher jawab ya, I'm fine too. Teacher baik juga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sukacita semuanya, melakukan apapun. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Walaupun kita tidak bebas pergi kemana-mana dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan rajin cuci tangan, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya akan berlalu. Yang terpenting sekarang ini adalah kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Harus sungguh-sungguh berdoa. Ya, sekarang sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita mau bernyanyi dan mau berdoa dulu. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. 1, 2, 3, ya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Tuhan berkati anak-anak kami yang belajar di rumah. Terus Tuhan jagai, berikan kekuatan kesehatan, konsentrasi dalam belajar, sehingga mereka memahami, mengerti setiap pelajaran yang mereka pelajari. Berkati orang tua dari anak-anak didik kami juga, berkati pekerjaan mereka, dan berkati kesehatan mereka, dan berkati juga kami guru-guru Holy Vision ini, berkati staf Holy Vision semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teacher mau lihat semangat dari anak-anaknya. Ayo, tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Sekali lagi, tepuk semangat. Saya senang, kamu senang, kita senang. Yes, yes, yes. Anak-anak teacher harus selalu senang dan harus selalu semangat dimanapun kamu berada. Apalagi belajar, harus semangat dan selalu sukacita. Oke, anak-anak teacher. Nah, teacher kembali mengingatkan anak-anak teacher untuk minggu ini menghafal ayat hafalannya yang terdapat di dalam kitab Mazmur kitab Mazmur pasal 150 ayat yang keempat. Ayo, bagaimana bunyinya? Anak-anak teacher sendiri ya yang menghafal, yang menyebutkan bunyi dari kitab Mazmur pasal 150 ayat yang keempat. Ingat-ingat firman Tuhannya, ting ting ting. Jangan lupakan ya, harus selalu bersukacita di dalam melakukan segala sesuatunya. Dan memuji Tuhan, teacher selalu katakan bukan hanya lewat tubuh saja, tapi kita bisa menggunakan alat yang lainnya, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat yang keempat. Dengan apa aja kita bisa memuliakan Tuhan, alat-alat yang digunakannya. Ayo anak-anak teacher ingat ya firman Tuhannya. Oke, semangat. Ya, kemudian minggu ini karena kita belajar tentang tanaman hias, yaitu adalah tanaman bunga. Ya, tanaman hias itu adalah tanaman bunga. Jadi anak-anak teacher minggu ini harus tahu ya lagu dari
lihat kebunku. Jangan dilupakan ya. Ayo kita sama-sama menyanyikannya. Kembali. 1, 2, 3 ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Ore, harus diingat ya lagunya. Oke, anak-anak teacher, hari ini ya adalah hari Rabu. Hari apa hari ini? Hari Rabu, bahasa Inggrisnya Wednesday, hari Rabu. Hurufnya Rabu. Hurufnya ya, huruf awalannya adalah R. Ya, akhirannya adalah U. Ya, kita baca ya. Kita aja sama-sama. R A ra. R A ra. B U bu bu. Ra bu rabu. Ingat, membaca itu harus kembali lagi ke kata awalan. Ya, harus kembali ke kata awalan. Contohnya ra, nah ini adalah kata awalannya ra. Ra, harus ingat ra. Kemudian akhirannya bu. Bu bu bu. Kembali ke kata awalan ra, bu, rabu. Seperti itu ya nak. Hari ini hari Rabu karena kemarin hari Selasa dan besok adalah hari Kamis. Tanggal 11. Hari ini tanggal 11. Ya, tanggal 11 ya. Karena kemarin tanggal 10. Berarti hari ini tanggal 11 dan besok tanggal 12. Harus ingat ya. Bulan 10 tahun 2020. Bulannya bulan 10, tahunnya masih tahun 2020. Oke. Hari ini kita belajar tentang bunga tulip. Ingat ya, bunga tulip itu adalah ciptaan Tuhan. Yang menumbuhkan bunga tulip adalah Tuhan. Kita boleh menanam atau bisa menanam bunga tulip dan merawatnya, ya kan, memberikan pupuk, menyiramnya dengan air, tapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Jadi, bunga tulip itu adalah ciptaan dari Tuhan. Jangan kamu bilang, karena kamu sudah menanam bunga tulip, contohnya nih, contohnya anak-anak teacher, ya ada yang menanam bunga tulip, ya. Kemudian karena kamu sudah menanam bunga tulip, kamu bilang bunga tulip itu adalah ciptaan saya. Tidak boleh seperti itu ya, karena bunga tulip itu adalah ciptaan Tuhan. Kita hanya bisa menanam, bisa merawatnya lewat apa tadi? Memberi pupuk dan menyiram. Dan yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Bunganya bertumbuh subur sehingga cantik, ya kan? Bunga tulip ya pastinya ada akarnya yang menancap di dalam tanah, makanya bertumbuh, ya kan? Ada batangnya, daunnya, dan ada bunganya. Bunganya ada banyak macam warnanya, seperti bunga putih, bunganya warnanya putih, white, kemudian warnanya merah, red, kemudian warnanya kuning, yellow, kemudian warnanya apa lagi ya? Merah muda. Ya, merah muda, pink. Ya, banyak macamnya warna dari bunga tulip. Ya, anak-anak teacher kalau mau melihat ya video atau gambar dari bunga tulip boleh ya melihat lewat Google, ya lewat Google atau lewat YouTube. Pinjam handphone mamanya, tapi ingat harus dengan dibimbing oleh papa mamanya, dalam pengawasan papa mamanya ya. Terus kalau kamu membuka handphone mama kamu, oke? Ya ini gambar teacher menggambar bunga tulip. Oke anak-anak teacher, tadi teacher sudah sebutkan macam-macam warna dari bunga tulip. Ternyata bunga tulip ini bukan hanya sebagai hiasan saja, ya kan? Ya, karena bunga itu adalah termasuk dari tanaman hias.
Ya, bunga tulip ini bukan hanya termasuk ke dalam tanaman hias, ternyata punya manfaat juga. Ya, bisa kita konsumsi juga, bisa dijadikan bahan makanan dan minuman, dan bagus untuk kesehatan tubuh. Ya, bagus untuk kesehatan tubuh, menjauhkan kita dari penyakit kanker dan penyakit yang lainnya. Jadi bunga tulip ini bagus juga untuk kesehatan tubuh kita. Ingat, kalau kamu di rumahmu atau di depan rumahmu ada menanam bunga tulip, harus dijaga ya, harus dirawat ya, dibantu papa mamanya merawat bunganya. Bukan hanya bunga tulip, tapi bunga yang lainnya juga harus dibantu papa mamanya merawat bunganya supaya pemandangan di rumahnya tambah asri, tambah indah. Ya, oke anak-anak kecil, semangat. Oke, sekarang kita membuka buku tema tanaman. Ya, di buku tema tanaman, anak-anak teacher membuka halaman berapa ya? Halaman 10. Halaman 10. Ya, di sini membuka halaman 10. Ini. Ya, ini bunganya ya. Ini contoh dari bunga tulip. Ya, anak-anak teacher, tugasnya di sini adalah pertama sekali belajar untuk mengukur. Ya, mengukur benda menggunakan penggaris. Ini menggunakan penggaris ya. Nah, boleh. Nanti di rumah anak-anak teacher boleh mengukur panjang dari pensilnya berapa sentimeter panjangnya, panjang dari bukunya, atau panjang dari mejanya berapa sentimeter. Hitung mulai dari 0. Ya, 0 berapa panjangnya? Ya, kalau spidol teacher ini panjangnya 14,5 cm. Ya, 14,5 cm. Tapi anak-anak teacher boleh praktekkan di rumah menggunakan penggaris. Boleh diukur pensilnya, boleh diukur bukunya, boleh diukur apa aja deh alat belajarnya yang ada di rumah. Boleh dipraktekkan diukur menggunakan penggaris. Ya, seperti pelajaran kita hari ini. Ya, ini adalah mengukur panjang dari bunga. Ya, mengurutkan panjang ke pendek. Nah, panjang ke pendek. Contohnya di sini anak-anak teacher, aduh, tunggu ya sayang. Ada nggak pensil teacher ya? Oke, dah. Ya, dari panjang ke pendek berarti lihat ini. Mana ya yang paling panjang? Kita hitung dulu urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling panjang, bunganya yang paling panjang mana? Ya, berarti angka 6. Ya, ini ya. Ya, angka 6. Berarti tulis dulu angka 6 di sini. Harus dikenal. Ya, kemudian angka berapa lagi? Urutan angka di bawah angka 6, angka berapa? Yuk. Angka 5. Tulis angka 5-nya di sini, ya. Ya. Hitung mundur, ini namanya hitung mundur. 6, 5. Setelah 5, angka berapa lagi? Angka 4. Tulis angka 4-nya. Ya, bukan hanya hitung maju aja anak-anaknya bisa, tapi hitung mundur juga harus bisa. Ya kan? Angka 6. Kemudian angka berapa lagi? Angka 3 dan angka 2. Ada berapa bunganya? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ingat, urutannya dari yang paling panjang. Itu angka 6. Kemudian di bawah angka 6, angka 5. Di bawah angka 5, angka 4. Di bawah angka 4, angka 3. Di bawah angka 3, angka 2. Itu ya urutannya ini. Oke. Nanti untuk praktek anak-anak teacher boleh menggunakan penggaris tadi.
belajar mengukur benda yang ada di rumahmu. Contohnya apa? Alat belajarmu aja. Biar tidak susah-susah ya. Nyari benda apa ya yang mau saya ukur? Alat belajarmu aja. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan buku. Diukur menggunakan penggaris. Berapa sentimeter panjangnya? Seperti teacher tadi ya. Mengukur ini. Mulai dari 0, garis 0 sampai ke sini. Ya, spidol teacher panjangnya ada 14,5 cm. 14,5 cm ya. Ini panjang penggaris teacher. Panjang dari spidol teacher. Oke? Kalau sudah selesai anak-anak teacher di buku tema tanaman halaman 10, anak-anak teacher mengerjakan. Sudah bisa belum halaman 10? Ingat ya, teacher ulangi lagi, sekali lagi. Anak-anak teacher di buku tema halaman 10, tema tanaman, mengurutkan dari panjang ke pendek. Ya, dari yang panjang dulu anak-anak teacher tulis. Mana yang paling panjang bunganya? Mana? Setelah itu yang mana-mana? Hitung mundur. 6, 5, 4, 3, 2. Ya, seperti itu ya nak. Harus tahu. Kemudian sekarang kita masuk ke halaman 11. Masih buku tema tanaman halaman 11. Nanti kalau fotonya secara langsung boleh ya. Ya, halaman 11 di situ anak-anak teacher praktek. Prakteknya ambil kertas origaminya. Setelah ambil kertas origaminya berbentuk segi 4 ya. Ya, teacher menggunakan origami yellow dan red, kuning dan merah. Satu ya. Tapi ada 2 warna. Kemudian satu origami ada 2 warnanya. Ya, teacher, setelah segi 4 kamu pegang sudutnya. Ya, kanan dan kiri. Setelah itu kamu lipat. Lipat ya, menjadi bentuk segitiga. Menjadi bentuk segitiga. Ya. Nah, ini ada contohnya ya. Ada contohnya, naikkan ke atas. Ya, ini yang di atas ya. Jangan ini ya. Boleh juga sih, asalkan menempelnya sudah mengerti anak-anak teacher. Ya, seperti ini jadi bentuk segitiga. Kemudian lipat dari ujungnya. Harus ada bentuknya di sini ya, nak. Harus ada sisanya supaya berbentuk dia. Kemudian lipat lagi seperti ini. Ya, kemudian lem. Ya, sudah. Ya, setelah itu anak-anak teacher lem juga di belakangnya. Jadi deh bunga tulipnya. Tempelkan di halaman 11. Jadi, sudah jadi ya. Sudah jadi bunga tulipnya. Sekarang tugas anak-anak teacher adalah menambahkan tangkai. Ya, menambahkan tangkai. Ya. Oke, tambahkan tangkainya. Teacher, tempelkan dulu ya. Ya. Teacher tempel. Ya. Nah. Oke, sudah. Anak-anak teacher di situ menambahkan tangkai supaya tidak jatuh-jatuh. Lemnya harus banyak ya sayang. Ya, di sini juga boleh dilem. Ya, tambahkan tangkainya menggunakan pensil. Ya, boleh tambahkan tangkainya. Ya, oke. Oh, harus besar ya. Ya, tangkainya. Oke, akarnya. Kemudian tambahkan daunnya. Nanti boleh diwarnai. Sudah selesai. Susah atau gampang? Gampang ya. Buku tema tanaman halaman 10 gampang. Buku tema tanaman halaman 11 lebih gampang lagi. Oke? Kalau sudah selesai halaman 10 dan 11, anak teacher membuka buku tema tanaman halaman. Halaman berapa ya? Halaman 28. Bagaimana cara mengerjakannya, teacher? Halaman 28, cara mengerjakannya adalah
Contoh, anak-anak teacher harus tahu dulu. Ini adalah tanda sama dengan. Sedangkan ini garis lagi di tengahnya. Tidak sama dengan. Ingat ya, ini sama dengan, ini tidak sama dengan. Contoh. Teacher buat contohnya. Nah, ini buku tema tanaman halaman 28. Angka 2, titik-titik, angka 2. Sama atau tidak sama? Sama ya, angka 2 sama dengan angka 2. Sama ya. Kemudian 3, titik-titik, 2. Sama atau tidak sama angkanya? Ini 3, ini 2. Tidak sama ya. 3 tidak sama dengan angka 2. Tulis seperti ini. Ya, contohnya seperti ini juga cara kerja halaman 28. Hitung. Pertama sekali adalah kamu harus menghitung banyak dari gambar bunga tersebut. Nah, teacher harus hitung dengan baik. Teacher selalu ingatkan, kalau kamu menghitung harus kamu tandai supaya tidak bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa ini bunga yang di sebelah kiri? Ya, bunga yang di sebelah kiri ini ada 11. Ayo kita hitung lagi, benar atau salah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunganya ada 11. Tuliskan di atasnya supaya kamu ingat. Jadi tidak bolak-balik menghitungnya ya. Langsung tuliskan 11. Bunga di sebelah kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunga di sebelah kanan ada 12. Sama atau tidak sama banyaknya? Sama atau tidak sama? Apa? Sama. Tidak sama ya. Tidak sama banyaknya. Yang ini 11, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan 12. Berarti tandanya karena tidak sama, ya tulis tanda tidak sama dengan. Tulis tanda tidak sama dengan. Seperti itu nak. Jelas atau tidak? Nih, ini tandanya tidak sama dengan. Sekarang kita hitung bunganya. Ya, teacher mau sekarang contoh yang sama dengan ya. Kita hitung dulu ini. Sama atau tidak sama ya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada banyaknya 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini banyaknya sama. 12 sebelah kiri, 12 sebelah kanan. Berarti tandanya yang ada di sini adalah tanda sama dengan. Ini tidak sama dengan, yang ini sama dengan. Kenapa tadi di sini ada tanda tidak sama dengan? Karena jumlah bunga di sebelah kiri tidak sama banyaknya dengan bunga di sebelah kanan. Bunga di sebelah kiri 11, bunga di sebelah kanan 12. Nih, kenapa ada tanda sama dengan? Nah, tanda sama dengan ya, karena bunga di sebelah kiri 12 dan bunga di sebelah kanan juga banyaknya 12. Makanya tandanya tanda sama dengan. Susah atau gampang? Gampang ya. Yang ini dan yang ini, bunga mawar dan bunga matahari, dihitung dan dikerjakan oleh anak-anak teacher. Tidak sulit, pasti bisa. Yang paling penting adalah kamu mau berusaha. Oke, anak teacher, semangat. Sekarang sudah selesai di buku tema tanaman. Ada 3 tugasnya di buku tema tanaman. Sekarang anak-anak teacher di buku bahasa Inggris. Di buku bahasa Inggris, ya,
Ya, buku bahasa Inggris halaman atau halamannya 30, 30, ya. Oke, di situ anak-anak teacher pertama dengarkan teacher, kemudian nanti ikuti perintahnya. Look at the picture, katanya. Lihat gambarnya. Ya, lihat gambarnya. Pertama sekali lihat gambarnya. Kemudian circle the correct answer. Ya, lingkari jawaban yang benar. Lingkari jawaban yang benar atau yang tepat ya. Ini di sini sudah ada jawaban-jawabannya ini. Ya, flower, leaf. Ya, itu jawabannya. Ini gambar yang ini apa perintahnya? Ya, apa pertanyaannya katanya? What is this? Ya, what is this? Apa ini? Ya, ini gambar ini. Oh, kayaknya harus teacher dekatkan ya. Katanya yang ini. What is this? Apa ini? Ya, ini this is a. Ya, ini adalah sebuah. Ya, gambar ini apa? Ini this is a. Ini adalah sebuah flower. Bunga, leaf, daun. Flower, bunga, leaf, daun. Mana dia? Lingkari ya. Ya, pilih salah satu. Jangan dua-duanya kamu lingkari. Kemudian yang ini lagi. Yang ini ya. What is this? Apa ini? Ya, apa ini? What is this? Apa ini? This is a. Ini adalah sebuah. Ya, gambar ini apa? Flower, bunga, tree, pohon. Ya, mana dia? Bunga atau pohon?